Misalnya, ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang di Mekah. Ketemu kalau didoni disadui, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya, kok fadun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Bah ora usah keramat tapi mlebu swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri dimanapun Anda berada, ini ceramah Gus Bah ini menurut saya agak sedikit lucu ya, lucu entah itu. Kalau menurut saya itu lucu karena Gus Bah ini berceramah di antara orang-orang yang selalu mengagung-agungkan keramat ya. Nah, satu contoh tadi ya, ada pentolan-pentolan para habaib karena Gus Bah berceramah seperti yang sudah kita tonton bareng-bareng barusan ya, berceramah di dihadiri oleh banyak-banyak habaib ini. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bersama, bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi ya, tapi sudah jadi konsumsi publik bahwa orang-orang yang selalu mengandalkan keramat inilah keramat itu ya pasti keluar dari mulut-mulut para habib-habib ini gitu ya. Jadi ini agak mungkin kalau menurut saya ini ceramah ini sedikit menyentil orang-orang yang selalu ingin keramat dan selalu mengeramatkan seseorang atau dan lain sebagainya. Karena apa yang disampaikan Gus Bah ini benar ya menurut saya. Kita nggak perlu keramat deh, kita nggak perlu ini dan itu deh. Yang penting kita itu lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Karena apa? Nanti ya yang dihisab itu bukan keramat kita, tapi amalan-amalan kita. Jadi kalau menurut saya ini Gus Bah ini lucu ya, lucunya apa? Beliau berceramah di antara orang-orang yang selalu membangga-banggakan keramat leluhur-leluhurnya. Bagaimana kelanjutannya? Asik ini ya untuk ditonton bareng-bareng ya. Tapi sebelum kita tonton ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe Santri Beling 82. Mari kita tonton bareng-bareng, silahkan. Yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna satu. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya ayat Islami khairan ya Rasulullah itamut to'am. So nggak Islam itu sangkut mangan-mangan ya Islam. Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Boleh waya mangan raduwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ketika. Pulau itu cocok. Ya selain iso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadatin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadatin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima.
Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijimak suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, guling era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur roh. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya, misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batu lali keluargane. Lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Sehingga Islam ibtalut tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan utquhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwan. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngresi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mbeli cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yambu au takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafsira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya, kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini, mereka auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sama karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadaddin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kulli lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini, itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatrul lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya, ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat bisa terbang di Mekah, ketemu kalau didoni disadui, tetap tak pisau Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya, kok fadun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadaddin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok ora ngarah kasil pun stop mawon. Sampeyan manut Gus Ba ora usah keramat,
tapi mlebu swarga. Niku umur sampe sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam, yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazaliyu Asri wa Junaidu Waqti gini. Sing maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam. Baik sobat santri dimanapun Anda berada, barusan kita sudah tonton keseluruhan isi video dan semoga kita paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha dan kita bisa mengambil ilmu dari apa yang Gus Baha sampaikan dalam ceramah ini. Betul apa yang disampaikan oleh Gus Baha ya, kita itu nggak perlu deh aneh-aneh. Ingin punya keramat inilah, ingin punya keramat seperti itulah. Intinya kita hidup di dunia itu lempeng-lempeng saja, ya sholat, ya makan, ya kerja. Yang penting itu kita tidak menyalahi aturan agama saja, wes. Simpel saja. Karena toh nanti yang ditanyakan di yaumil akhir ditanyakan juga perilaku kita, bukan kesaktian kita, bukan keramat kita. Bahkan kita itu nggak boleh ya, kata Gus Bah, nggak boleh terlalu mengagung-agungkan keramat orang lain. Bahwa si ini punya seperti itu, si ini kita harus mengikuti. Tidak seperti itu. Jadi jadilah diri kita sendiri. Boleh kita berguru istilahnya itu ya mengambil ilmu baiknya saja, nggak harus seperti beliau-beliau ini ya, tidak, gitu yang menurut yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, kadang-kala memang ada segelintir orang yang suka mengagung-agungkan kehebatan moyang-moyangnya dulu. Bahwa moyangnya itu seperti ini, seperti itu, seperti itu. Terus kita ikuti, katanya bisa memberi syafaat, tidak ya. Yang bisa memberi syafaat itu hanya Nabi besar Muhammad SAW. Yang lain tidak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa si A bisa memberi syafaat, si B bisa itu bohong. Kalau menurut saya bohong. Karena dari 25 Nabi saja yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir itu cuma junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi cuma orang-orang yang mungkin punya karomah. Ya, kalau menurut saya orang-orang yang punya karomah, ilmunya lebih alim, tapi walaupun sealim-alimnya, sepandai-pandainya, sekeramat-keramatnya, kelak pasti akan mencari Nabi besar Muhammad SAW untuk meminta syafaatnya. Jadi marilah kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Orang-orang yang suka bersolawat. Saya pernah mendengarkan guru ngaji saya mengatakan, kelak di yaumil akhir orang yang pertama mendapatkan syafaatnya Nabi Agung Muhammad SAW itu bukan orang yang suka bersedekah, bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang kaya, bukan orang miskin dan lain sebagainya, tetapi orang yang selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alangkah indahnya kalau kita selalu memuji beliau, bersolawat
Kalau nggak setiap hari ya nggak apa-apa, tapi seingat kita saja, marilah kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Dan dari video ini kita bisa mengambil pengajaran, mengambil ikhtibar dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Bah, dan kita bisa jadikan pegangan, kita jadikan apa ya, kunci pelajaran untuk kehidupan kita. Semoga Gus Bah selalu diberikan kesehatan, diberikan semuanya yang doa-doa yang terbaik saja. Dan mungkin di akhir video ya, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda atau menyinggung perasaan Anda semuanya, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Sebelum kita tutup video ini, buat Anda yang belum subscribe channel ini, mohon dukungan subscribe-nya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.